Halo semuanya para pecinta manhwa, tanpa basa-basi lagi Mimin akan melanjutkan cerita sang Raja Tinju yang regresi ke dalam tubuh tuan muda pertama grup pedagang. Di cerita sebelumnya diakhiri dengan seseorang yang telah mendengar kepulangan Jineon pasca menyembuhkan diri dalam rumah perlindungan dan dia tak sabar lagi bertemu dengannya. Kembali beberapa hari sebelumnya pada saat hari Jineon kembali ke kelompok dagang Unha dan dia berjalan mengikuti wakil kapten penjaga. Di sela itu Jineon menanyakan apakah Hansop sudah makan sebelum melaksanakan tugasnya. Hansop pun menjawab jika dia belum makan bahkan mulai bekerja sejak subuh. Jineon yang mendengar itu dapat melihat jika wajah sang wakil kapten begitu lesu menunjukkan kerja kerasnya. Tapi ada hal yang membuatnya ingin tertawa sekaligus sangat kesal. Di mana dia melihat para pasukan klan Oyun tampak sangat buruk, hingga tidak disiplin sedikitpun. Tak hanya itu, mereka memiliki waktu luang untuk bercanda, meski di saat yang lainnya tak memiliki waktu untuk makan saking sibuknya. Pemandangan ini benar-benar membuatnya sangat kesal walau dia tersenyum dan yakin jika para orang-orang tak berguna itu pastinya hidup dengan nyaman selama ini dan dia harus menyingkirkan mereka secepat mungkin. Tapi menyingkirkan mereka tidak sesederhana itu karena grup pedagang ini membutuhkan orang lain untuk mengisi posisi mereka yang kosong. Kembali ke masa sekarang di mana Jineon mengunjungi sebuah tempat dengan tujuan untuk merekrut seseorang bergabung dengannya. Meskipun tempat ini sangatlah buruk, tapi terdapat bakat yang sia-sia jika tak digunakan dengan baik. Rumah bordil ini menawarkan perjudian maupun para wanita sehingga orang-orang berkuasa maupun rakyat biasa yang sudah kecanduan sering terlihat di tempat ini. Namun di tempat ini terdapat sosok yang sangat terkenal dan sekarang orang-orang mulai membicarakan kedatangan sang pembuat onar setelah sekian lama tidak terlihat. Sosok yang mereka maksud adalah Jineon, sang tuan muda pertama grup pedagang Unha, bahkan mereka cukup sulit mengenalinya atas perubahan yang ada pada tubuhnya. Jineon tak peduli pada orang-orang yang terus menatapnya dan hanya perlu mencari orang yang dibutuhkannya. Terdapat juga orang yang mengira jika tuan pertama itu sudah mati karena tidak pernah terlihat lagi dan mereka bahkan akan taruhan sebanyak apa uang yang akan dihabiskannya malam ini. Setelah berjalan cukup dalam kini Jineon tiba di sebuah tempat yang dijaga oleh penjaga. Saat melihat Jineon maka penjaga ini sangatlah bersemangat. Dia bahkan bersikap tak sopan dengan menyebut jika tuan mudanya akhirnya kembali untuk mengacau sekaligus mendonasikan sebagian hartanya untuk bersenang-senang. Namun Jineon langsung memperingatkannya agar tidak menyentuh dan jika tetap melakukannya maka dia akan membuatnya menjadi babi panggang malam ini. Ucapan itu membuat penjaga ini sangat marah, tapi dia juga tidak berbuat apapun dan hanya membuka pintunya. Saat masuk ke dalam terdapat seseorang yang sudah menunggunya setelah sekian lama. Orang itu mengatakan dia sangat senang karena temannya sudah datang dan Jineon menatap dengan tajam disertai wajah datar menunjukkan jika hubungan mereka tidaklah baik. Sosok ini adalah Mionho, sang rubah beracun dan dia terkesan pada tubuh temannya yang sudah lebih baik menandakan pemulihannya berhasil. Lalu kedua penjaganya adalah si manusia kembar bernama Jinbok dan Moonbo. Lalu Mionho menyuruh mereka berdua untuk menanyakan kabar temannya karena baru saja pulih dari sakitnya dan pertemuan ini haruslah dirayakan. Kedua kembar bersaudara itu pun meminta maaf karena mereka tidak memikirkan hal itu dan Mionho hanya ingin temannya mendapatkan perhatian yang lebih.
Wosung sang Raja Tinju mengetahui jika Jineon dan Mionho telah menjadi teman sejak kecil dan dapat dikatakan tumbuh bersama. Namun pertemanan itu tidaklah sebaik yang terlihat dari luar, bahkan orang-orang kadang menyebut jika Minhon merupakan teman satu-satunya tuan muda mereka. Namun kenyataannya pertemanan itu melibatkan kekerasan sepihak serta eksploitasi kekayaan. Bagi Mionho, tuan muda kaya seperti Jineon sangat berguna untuk dimanfaatkan sekaligus hiburan baginya. Tapi sekarang dia akan membalas apa yang sudah dialami pemilik tubuhnya karena dia juga tidak bisa tenang saat mengingat rasa sakit itu. Siapa sangka Mionho melemparkan sekantung uang karena menganggap Jineon sudah lama tidak bersenang-senang dan pasti gatal ingin membuat kekacauan. Walau uang itu hanya untuk merayakan kembalinya temannya, tapi sebenarnya Mionho sudah tidak sabar karena dia juga sudah tidak punya sumber uang lagi. Tapi Mionho sedikit bosan karena Jineon tidak bersikap seperti biasanya, bahkan dia hanya terdiam dengan mengabaikannya. Lalu Jineon menjawab jika dia sebenarnya sedang berpikir sesuatu tapi belum dapat memutuskannya. Walau tak memberitahu apa yang dipikirkannya, tapi dia harus memutuskan apakah dirinya akan menghabisi Mionho sekarang juga maupun menundanya. Sebenarnya yang dia butuhkan hanyalah kedua si kembar bersaudara di belakangnya, tapi apakah menghabisi tuannya akan membuat mereka langsung berpaling? Kemungkinan mereka berdua hidup sebagai preman di bawah Mionho dengan melakukan berbagai macam kejahatan. Baik Jinbok dan Moonbo sudah melayani Mionho di waktu yang lama, sehingga pertarungan mungkin saja takkan terhindarkan. Kemudian Jineon sudah memutuskan apa yang harus dilakukannya, dan akan mengatakannya agar Mionho tidak bisa lagi menunggu. Sambil tersenyum dia meminta agar Mionho memberikan kunci gudang padanya. Permintaan itu sangat mengejutkan Mionho karena Jineon terus saja berperilaku aneh. Meminta kunci gudang berarti menginginkan uang di dalamnya dan Mionho masih tak mengerti omong kosong apa ini. Jineon pun tertawa karena tebakan Mionho benar di mana dia akan masuk ke sana lalu mengambil uang yang banyak. Dia pun mulai menghitung banyaknya uang yang terpaksa diinvestasikan di tempat perjudian ini ditambah bunganya yang sudah meningkat. Tak hanya itu, dia juga akan menambahkan kompensasi atas uang pemerasan serta biaya pengobatannya karena dihajar olehnya. Jika dihitung secara maka setidaknya nominal yang harus diambilnya sangat fantastis. Ucapan itu membuat Mionho tertawa, karena Jineon makin konyol setelah kembali dari rumah perlindungan. Baginya ini merupakan candaan terkonyol yang pernah didengarnya, bahkan menduga Jineon belajar matematika saat masa pemulihannya. Mionho tidak memungkiri jika di dalam gudang terdapat banyak uang, tapi bukan itu saja, karena perhiasan maupun emas dan perak juga berada di sana. Namun tidak ada satupun yang di dalam sana adalah miliknya, walau dia sudah melakukan investasi maupun alasan lain yang disebutkan oleh Jineon barusan. Tapi sebagai seorang teman, maka dia akan meminjamkannya jika Jineon membutuhkannya, tapi meminta kunci gudang terdengar sangat konyol. Jineon yang mendengar itu tampak begitu tenang, dan sudah menduga jika hal ini pasti akan terjadi. Di sisi lain Mionho mulai kehilangan kesabarannya, karena sejak tadi Jineon terus mengabaikannya. Dia menduga jika Jineon pasti mengira dirinya akan bersikap lemah, hanya karena dia seorang pasien yang baru pulih, tapi dia memperburuk keadaan dengan meminta kunci gudang hingga mengabaikannya. Sambil meluapkan rasa kesalnya, Mionho mengingatkan jika dirinya adalah sosok yang bisa membuatnya menderita dan apakah dia tidak mengingatnya.
Walau dia sudah mengatakan segala hal, tapi temannya nampaknya tidak peduli ucapannya. Maka dari itu dia bertanya apakah Jineon sudah kehilangan akalnya dan ingin mati. Dikarenakan terus diabaikan, maka Mionho meminta kedua penjaganya untuk menahannya karena beberapa pukulan mungkin saja akan menyadarkannya. Junbo pun melakukannya dan dia mulai meringkus tangan maupun mencengkram lehernya. Akan tetapi dia dikejutkan saat Jineon berhasil bangkit saat Junbo memaksanya untuk tunduk. Jineon menganggap dirinya sudah bersikap mulia dengan memintanya secara baik-baik, tapi kekerasan nampaknya akan menyelesaikan masalah ini. Mionho pun mulai tercengang menyaksikan bagaimana Jineon melepaskan diri dari bawahannya. Tak hanya itu, dia melemparkan tubuh besar Junbo dengan cukup kuat hingga dia kehilangan keseimbangannya. Lemparan itu bahkan membuatnya menabrak meja dan dinding. Munbo yang melihat saudaranya dipukul mundur memutuskan untuk maju dengan tinjunya. Tapi serangan itu terlihat jelas oleh Jineon dan dia segera menghindarinya dengan cepat. Tak hanya dia juga segera memutar tubuhnya dan mengincar kaki lawannya. Walau terlihat seperti serangan yang sederhana, tapi kenyataannya tendangan itu membuat tulang kaki Munbo patah. Hal ini pun membuatnya roboh hingga terjatuh ke lantai. Meski begitu, pertarungan ini belum berakhir dan Jineon menganggapnya sudah wajar. Alasan inilah kenapa dia memutuskan untuk merekrut si kembar itu. Meskipun sudah mematahkan kakinya, tapi mereka tetap bangkit menunjukkan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Tak hanya itu, mereka juga tidak memiliki ketakutan di dalam raut wajah maupun tatapannya. Jika Jineon melatih mereka, maka keduanya bisa sangat berguna dalam medan perang di masa depan. Tanpa pikir panjang lagi, kedua bersaudara ini menyerang secara bersamaan. Tapi semua serangan itu dapat dihindari oleh Jineon dengan baik. Baginya pertarungan ini seperti permainan anak-anak karena dia sudah melawan ratusan bahkan ribuan musuh di masa lalu saat mencapai puncak sebagai raja tinju tak terkalahkan. Kecepatannya bahkan sangat tinggi hingga kedua bersaudara ini menganggapnya menghilang begitu saja. Namun kenyataannya Jineon telah berada di belakang mereka dengan kedua tangannya yang sangat santai. Lalu dia mencengkram kepala mereka berdua tanpa dapat disadarinya. Sambil tersenyum, Jineon mengatakan jika kedua bersaudara yang ada dalam genggamannya terlalu berharga untuk membusuk di tempat ini. Tapi untuk sekarang dia harus membuat mereka bungkam terlebih dahulu karena urusannya dengan Mionho harus diselesaikan. Benturan kepala yang keras itu membuat mereka berdua kehilangan kesadarannya untuk sementara waktu. Sekarang yang tersisa hanyalah teman baiknya dan mereka sebaiknya melanjutkan pembicaraannya. Mionho terus menyembunyikan kepanikannya di balik senyumannya karena benar-benar tak menduga jika Jineon telah berubah. Sementara itu Jineon menunjukkan keramahannya dengan senyuman manisnya dan jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan suasana hatinya maka seseorang mungkin akan kehilangan nyawanya malam ini.